Finlandia dan Uni Soviet sudah lebih dulu terlibat dalam konflik besar yang dikenal sebagai Perang Musim Dingin yang terjadi pada tahun 1939 sampai 1940. Dalam perang itu, meski Finlandia bertempur habis-habisan, mereka harus menyerah dan kehilangan sebagian wilayahnya. Rasa sakit dan dendam atas kekalahan itu ternyata belum hilang. Maka ketika Nazi Jerman menyerang Uni Soviet pada tahun 1941, Finlandia melihat kesempatan untuk merebut kembali tanah yang hilang. Di film ini, Finlandia mencoba melawan dan merebut kembali wilayah Karelia Timur. Namun pertanyaannya, apa yang akan terjadi? Apakah mereka berhasil atau sebaliknya? Di awal cerita, kita diperkenalkan dengan Koskela, seorang komandan kompi yang gaya kepemimpinannya kalem, tidak otoriter dan sangat dekat dengan anak buahnya. Lalu ada Hietanen, seorang prajurit konyol yang suka ngomong ngelantur tapi humoris. Sahabat dekatnya Van Hala dikenal murah senyum dan selalu santai meski situasi sedang genting. Di sisi lain ada Letnan Jorma, seorang komandan regu yang tampak berat meninggalkan kekasihnya yang bernama Sirka. Sebelum berangkat, Jorma bilang ke Sirka ia berjanji akan segera pulang secepat mungkin dan dalam keadaan selamat. Di hutan setelah menyanyikan lagu kebangsaan, prajurit Finlandia meninggalkan markas utama dengan menaiki mobil kolbak. Saat menyusuri hutan, para prajurit sempat melihat unit kavaleri berkuda melintas di jalan setapak. Unit itu bertugas untuk menyampaikan informasi, memetakan posisi musuh, atau mengatur dukungan perbekalan. Sebelum menyusuri hutan di depan para prajurit, Koskela menegaskan satu hal. Tetap tenang, musuh juga manusia, jadi tak ada alasan untuk takut. Tak lama kemudian Jorma menemui Koskela memberi kabar bahwa bantuan senjata tambahan akhirnya datang. Sebelumnya datang Letnan Autio memberikan instruksi kepada Letnan Jorma dan Koskela bahwa prajurit boleh mulai bergerak maju setelah meriam diluncurkan. Dan ingat, jangan berada di garis tembak. Jorma yang seharusnya maju malah panik, bukan karena musuh, tapi akibat ulat bulu di tangannya. Fobia lama itu muncul di saat yang tak terduga. Dengan segenap keberanian, Jorma akhirnya maju meski hanya beberapa langkah. Namun ketika ia menoleh ke belakang, anak buahnya justru dia membeku tak berani bergerak. Lagi-lagi Jorma kembali panik saat melihat ulat yang lebih besar menghalangi jalannya. Ia menarik napas dalam, berusaha fokus pada pertempuran. Dari belakang, Kapten Karna datang dan melihat prajurit malah stay cool di tempat untuk memecah kebuntuan. Sang kapten maju sendirian berani menerobos ke depan. Namun langkah nekat itu justru membuatnya menginjak ranjau darat. Peristiwa itu menggugah Jorma untuk bangkit, mendorong pasukannya untuk menyerang tanpa rasa takut. Setelah musuh mundur, Hietanen heran tak ada satupun mayat Soviet. Tapi saat akhirnya ditemukan satu korban, para prajurit segera mengerubungi mayat itu dan mengambil barang berharganya. Letnan Autio tiba dan Jorma pun menunduk penuh penyesalan. Ia sadar kegagalannya memimpin telah merenggut nyawa Kapten Karna. Tapi Autio memakluminya, Jorma masih belajar dan perang memang tak pernah mudah. Di malam yang sunyi, bayang-bayang pertempuran menghantui Jorma. Ia takut gugur dan tak bisa pulang menemui lagi kekasihnya. Dalam patroli pagi itu, Van Hala melihat pasukan kavaleri lewat membawa mayat-mayat rekan yang telah gugur. Pertempuran hari itu jauh lebih berat. Musuh menguasai perbukitan, membuat pasukan Finlandia sulit bergerak. Meski Jorma melaporkan 3 orang telah gugur, Letnan Autio menegaskan kalau tak ada yang menerobos, seluruh batalion bisa hancur. Ketika Jorma menyuruh pasukan maju, Koskela langsung menahan. Itu bukan strategi, tapi bunuh diri. Harus ada yang menjatuhkan granat ke posisi musuh dulu, dan Koskela memutuskan ia sendiri yang akan melakukannya. Dengan bom di genggaman, ia mulai merayap pelan ke depan. Setelah tembakan penutup berhasil mengalihkan musuh, disitulah Koskela memanfaatkan momen itu berdiri dan berlari menuju dinding pertahanan. Setelah menemukan waktu yang tepat, Koskela lemparkan bom itu ke dalam markas mereka. Melihat kesempatan terbuka, Jorma dan rekannya menyusup ke parit musuh. Begitu melihat ada gerakan, ia langsung melemparkan granat ke arah persembunyian lawan. Meski menang, mereka tak bisa berlama-lama. Koskela segera memimpin pasukannya meninggalkan lokasi, terus menekan ke dalam wilayah musuh, menyusuri hutan dan rawa menuju Karelia Timur.
Sepanjang perjalanan rasa lelah mulai menghantui. Senapan mesin yang berat dibawa bergantian agar tak ada yang tumbang di tengah jalan. Ketika istirahat, para prajurit mulai merengek kelaparan. Di sana Leto nekat membuka bekal lebih awal, membuat yang lain ikut melanggar aturan. Ketika semua sedang makan, Koskela menyadari ada pergerakan mencurigakan. Pasukan langsung bergerak dan berhasil menangkap satu prajurit Soviet yang mencoba kabur. Meski Leto menemukan bom di sakunya dan menilainya berbahaya, Koskela justru melihat dia hanya sosok pemuda yang ketakutan. Dan saat dibawa ke pos komando, tanpa perintah siapapun, dari belakang pemuda itu ditembak mati oleh Leto. Diketahui yang lain, Leto berdalih tawanan mencoba kabur, tapi Hietanen tak percaya. Menurutnya pemuda itu hanya ketakutan. Kamu aja yang pengen bunuh dia. Sedangkan Koskela hanya diam. Ia tahu terlalu banyak hal yang tak bisa dikendalikan di tengah perang. Saat memasuki wilayah Karelia, Hietanen sempat bercanda, sekarang kita sudah berada di luar negeri. Diceritakan seorang anak datang lalu memberikan surat kepada Roka. Roka adalah seorang mantan prajurit perang musim dingin yang kini hidup tenang sebagai petani. Mengetahui suaminya ada panggilan perang, di kamar Alia nampak sedih. Udah tua masih aja dipanggil perang. Besoknya setelah berpelukan, Roka pamit pergi. Saat itu Roka dipanggil sebagai prajurit pengganti bersama Susi. Kemudian Roka dipertemukan dengan Letnan Lamio. Jabatan Lamio adalah komandan kompi, atasan dari Koskela dan Jorma. Meski Roka hanya berpangkat kopral, pengalamannya di perang musim dingin membuatnya percaya diri, bahkan terkesan agak belagu. Keluar tenda kepada Susi, Roka bilang perwira itu lebih sibuk dengan aturan ketimbang kenyataan di medan perang. Saat pertama kali bergabung dengan kelompok Koskela dan kawan-kawan, dengan gaya sok akrab dan sikap santai, ia memperkenalkan diri sebagai mantan prajurit perang musim dingin yang penuh pengalaman. Saat hendak menyeberangi sungai, Roka tiba-tiba memerintahkan Jorma untuk segera maju. Meski pangkatnya lebih rendah, ia bertindak seolah dialah yang memimpin. Situasi mendadak berubah tegang saat waktu yang ditunggu tiba. Para prajurit serentak menaiki kapal, bersiap melakukan serangan ke wilayah musuh. Di tengah pertempuran, Roka tiba-tiba mengambil senjata Jorma lalu menyuruhnya melempar granat. Begitu granat dilempar, Roka langsung menyusup ke dalam parit dan menyerang. Kolaborasi mereka sukses menembus pertahanan musuh. Sambil menepuk pundak Jorma, Roka pergi begitu saja tanpa mengembalikan senjatanya. Meski senjatanya tak dikembalikan, Jorma tetap memuji aksi Roka barusan. Usai bertempur, para prajurit makan bersama. Saat Hietanen bercanda, jangan-jangan ini daging kuda. Seorang sersan bernama Soleh langsung marah, menganggapnya tidak menghargai jatah perbekalan. Roka yang melihat situasi mulai tegang, justru mengajak Soleh joget bareng mencoba mencairkan suasana. Tapi aksinya kepergok Letnan Lamio yang langsung menyindir, "Roka, lu jangan so asik." Roka pun diam. Perjalanan berlanjut di tengah hujan deras. Setelah menyeberangi sungai, Lamio melapor ke pusat bahwa belum ada tanda-tanda musuh. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan tanpa beristirahat. Setelah seharian berjalan tanpa istirahat, seorang prajurit akhirnya tumbang. Melihat itu, Leto langsung memukulnya, memaksa si prajurit untuk bangkit dan terus berjalan. Sebelum masuk hutan, khawatir terkepung musuh, Letnan Lamio memerintah Leto bersama 5 prajurit lainnya untuk memantau situasi. Setibanya di sana, Leto pun maju lebih dulu menyusuri hutan sendirian. Tapi belum jauh melangkah, sebuah tembakan menghentikan langkahnya. Satu orang mencoba lari yang akhirnya ikut tertembak. Sisa prajurit yang masih bertahan memutuskan mundur karena situasi di hutan terlalu berbahaya. Leto yang sekarat mencoba mengakhiri sendiri penderitaannya. Ia mengambil senjata, memasukkannya ke dalam mulut. Tapi sebelum sempat menarik pelatuk, nyawanya sudah dicabut. Setelah Leto gugur, Koskela menunjuk Roka untuk menggantikan posisinya sebagai komandan peleton pertama.
ketika menunggu kedatangan musuh bukan hanya infanteri yang muncul, tapi juga 2 tank baja Soviet yang bergerak maju ke dalam hutan, siap menghancurkan posisi mereka. Mustahil melawan sebagian prajurit mundur, namun Roka, Jorma, serta beberapa lainnya memilih bertahan. Melihat seorang prajurit gagal melemparkan bom ranjau, Hietanen segera bergerak. Ia mengambilnya dan mendekati tank musuh. Lemparan pertama meleset, tapi ia tak menyerah. Dengan nyawa sebagai taruhan, ia kembali mengambil ranjau, lalu melemparkannya sekali lagi. Tank hancur, dan saat musuh melarikan diri, mereka langsung dihujani tembakan. Setelah aksi heroiknya, tangan Hietanen tampak bergetar hebat. Ia sempat mengira itulah akhir dari hidupnya. Tak lama kemudian Mayor Sarasti tiba. Sarasti adalah komandan batalion yang bertanggung jawab atas beberapa kompi dalam satu batalion. Di sana Sarasti mengarahkan pasukan ke sebuah hutan yang akan menjadi pertempuran terakhir mereka. Tanpa beristirahat mereka melanjutkan perjalanan. Di dalam hutan pertempuran kembali pecah. Seorang prajurit terluka parah dan karena sudah tak ada harapan hidup, Jorma hanya bisa menuntunnya dalam doa. Meski harus menelan banyak korban, akhirnya pertempuran itu kembali dimenangkan. Pasukan bergerak menuju kota Petroskoy, sebuah kota yang telah ditaklukkan. Wajah mereka tampak letih dan ingin segera tiba di sana. Pasukan Finlandia akhirnya tiba di kota Petroskoy setelah berbulan-bulan melewati pertempuran panjang yang melelahkan. Melihat itu Jorma terharu. Ia tak menyangka bisa selamat melewati semua kengerian perang. Besok paginya Roka and the Gang berjalan menuju kota. Kehadiran mereka jadi pusat perhatian warga sebagai bentuk penyambutan atas pasukan yang telah tiba. Selama di sana para prajurit mendapatkan waktu santai dengan menonton film di bioskop. Sepulangnya dari bioskop, Roka, Hietanen, dan Van Hala berjalan ke sebuah pemukiman. Bertemu anak kecil setelah disuruh berkata jatuhlah Rusia. Sebagai hadiah, Hietanen memberikannya sedikit makanan. Kebetulan di pemukiman itu, Roka memiliki kenalan lama bernama Vera. Saat tiba di rumahnya, Vera tampak jutek terutama pada Hietanen. Di ruang tamu ketika Roka bertanya kenapa kau Vera cemberut mulu, Hietanen malah bilang mungkin dia sedang kangen tunangannya. Mendengar candaan itu, Vera langsung marah. Ia berkata dengan kesal, kenapa kalian kesini cuman mengganggu ketenangan orang, dasar sohibnya Hitler? Agar suasana tak terlalu tegang, Roka menyela dengan bercerita bahwa tadi Hietanen bahkan berbagi makanan pada anak-anak di jalan. Mendengar cerita Roka, sikap Vera seketika berubah. Ia duduk di antara Hietanen dan Van Hala. Tiba-tiba Vera nyosor bibir Hietanen yang bikin dia kaget tapi enak. Singkat cerita, malam itu setelah diservis sebelum pulang, Hietanen meminta bros milik Vera sebagai kenang-kenangan. Di jalan sewaktu mereka pulang, Roka dan Van Hala cie-ciein Hietanen. Keesokan paginya saat apel Soleh menekankan pentingnya disiplin dan ketaatan aturan, Roka memprotes hingga memicu ketegangan. Lamio yang datang melihat keributan itu makin kesal dengan sikap Roka dan memutuskan untuk memberinya hukuman. Di dalam barak, Roka termenung sambil menatap foto istrinya. Wajahnya tampak sendu, merindukan keluarga kecil yang ditinggalkan. Sementara itu, Hietanen diam-diam keluar barak dan menemui Vera secara sembunyi-sembunyi. Keesokan paginya, Lamio dan Soleh membangunkan para prajurit secara tiba-tiba. Hal itu membuat mereka kesal karena biasanya Koskela tak pernah bertindak seperti itu. Saat Koskela datang, ia bilang jangan baper, kalian itu tentara bukan anak perawan. Menjelang pertempuran berikutnya, Roka tampak murung. Wajahnya penuh beban, terbayang keluarganya di rumah. Hietanen nangis gak tega ninggalin Vera. Hari-hari berlalu, para prajurit kini bergerak di medan bersalju. Dari kejauhan Roka dan kawan-kawan menyaksikan dua pemuda yang akan dihukum mati. Mereka divonis karena menolak perintah atasan untuk melawan musuh. Peristiwa eksekusi itu jadi tamparan keras bagi Roka. Jika tak bijak bersikap, nasibnya bisa saja berakhir seperti dua pemuda tadi. Setelah itu Roka kembali memimpin tim menyisir hutan. Meski langkah terasa makin berat, tapi tugas tetap harus dijalankan. Sesampainya di atas bukit, pasukan dibagi ke beberapa kelompok. Tak lama kemudian, kelompok Lahtinen mendeteksi pergerakan musuh dalam jumlah besar.
Dengan senapan mesin ia mencoba menahan mereka, namun ketika granat dilempar ke arahnya, prajurit lain panik dan melarikan diri. Setelah insiden itu, Roka melihat Fenrik memerintah Joko untuk melakukan pengintaian. Yakin Joko tak cukup pengalaman, Roka menawarkan diri untuk ikut. Bersama Joko, ia pun bergerak ke posisi strategis untuk mengamati pergerakan musuh. Saat musuh mulai mendekat, Roka tetap tenang. Ia berkata pada Joko, "Aku yang nembak, kamu isi peluru. Masukkan amunisi ke mangkuknya dengan benar. Pelan-pelan aja, jangan tegang." Tak lama dari itu, Roka mulai menembaki musuh, dan Joko mengisi peluru ke mangkuk amunisi cadangan. Saat situasi nyaris tak terkendali, Roka tertembak. Joko panik dan hendak lari, tapi Roka menarik kakinya. Ternyata dia belum mati, sambil bilang, "Aku masih butuh asisten." Tiba-tiba Roka dengan penuh amarah kembali menembaki musuh hingga tak seorang pun lolos dari muntahan pelurunya. Setelah berhasil menyelesaikan misi sebagai imbalannya, Roka mendapatkan kesempatan pulang untuk bertemu kembali dengan keluarga. Tak mau menyia-nyiakan waktu, Roka menghabiskan momen berharga bermain bersama ketiga anaknya. Di dalam korsu tempat perlindungan yang menempel langsung pada parit, Koskela tampak sibuk menangkap seekor tikus lalu melepaskannya keluar. Tak lama kemudian dua anggota baru datang bergabung, dipimpin oleh Arne. Sebelum menjadi prajurit, Arne dikenal sebagai seorang penemu yang tengah mengembangkan mesin yang belum pernah ada sebelumnya. Satu anggota lagi bernama Hauhia yang baru berumur 19 tahun. Koskela meminta Roka untuk mengajarinya cara berpatroli di parit. Di dalam parit, Roka mengajak Hauhia berkeliling. Ia menunjukkan pos jaga, toilet, dan titik rawan tempat mereka bisa memantau musuh menggunakan periskop. Sewaktu berjaga di sana, Van Hala saling saut-sautan dengan tentara Soviet. Niatnya hanya bercanda untuk mencairkan suasana, tapi pihak seberang malah menanggapinya dengan teriakan marah. Roka mengajarkan Hauhia cara menggunakan periskop untuk mengamati pergerakan musuh. Jika musuh datang, tinggal tarik tuas tali sebagai sinyal peringatan. Hauhia cepat mengerti dan siap menjalankan tugasnya. Tak lama setelah Roka meninggalkan pos, terdengar sinyal peringatan. Ketika dicek, mereka mendapati Hauhia telah tewas secara mengenaskan. Setelah peristiwa itu, Roka tampak murung dan terpukul. Ia merasa bersalah atas gugurnya Hauhia. Tepat di hari Natal, Letnan Sarasti mengumumkan bahwa pasukan tidak mendapatkan izin pulang. Para prajurit pun harus merayakan Natal di dalam korsu. Jauh dari keluarga, baik Roka maupun yang lain, tak bisa menyembunyikan kesedihan. Suatu hari saat berjaga di parit, Roka ditegur oleh komandan atasan karena kepergok membuat lampu gantung. Dianggap berleha-leha dan berani melawan. Setelah komandan menanyakan nama lengkapnya, di dalam korsu, ketika menerima telepon dari Letnan Lamio, Koskela menyampaikan perintah kepada Roka. Ia dan regunya diminta membersihkan jalan karena akan ada konvoi resmi yang melintas. Tak terima, Roka pun langsung menemui Lamio di ruangannya. Lamio sengaja memberikan tugas itu agar Roka belajar patuh dan tidak membangkang. Dikira akan takut, Roka justru tersulut emosi. Ia berkata tegas, rela meninggalkan istrinya yang hamil tua demi menjalankan tugas sebagai prajurit perang, bukan malah jadi babu bersih-bersih jalan. Demi bisa cuti dan pulang ke rumah, Roka harus membunuh atau menangkap musuh. Di dalam parit, setelah menembakkan suar ke udara, ia mulai mengintai lewat periskop. Tak lama setelah itu, Roka dikejutkan oleh kedatangan rekannya. Hampir aja ia menembak. Saat kembali mengintai lewat periskop, tiba-tiba mereka meluncurkan mortir yang nyaris menghantam posisi Roka. Curiga musuh telah terpancing, Roka dengan sigap menghadang serangan dari belakang. Dengan cepat ia menembaki mereka satu persatu dan menyisakan satu orang untuk dijadikan tawanan. Ketika diinterogasi, tawanan itu mengaku mau membebaskan kaptennya yang bernama Baranov. Mendengar itu kepada rekan-rekannya, Roka bilang jangan laporkan itu ke atasan supaya dia bisa dapat cuti. Keesokan harinya si tawanan itu pun dibawa ke hadapan Letnan Lamio dan Sarasti. Di sana Roka melaporkan, mengaku bahwa yang ditangkap itu adalah seorang Kapten Baranov, padahal dia hanya prajurit biasa. Lamio dan Sarasti tertipu, namun Roka disuruh duduk. Dia justru diinterogasi oleh Letnan Sarasti soal sikapnya yang dianggap tidak patuh.
Tersulut emosi, Roka berani membentak, tapi Sarasti tak tinggal diam. Ia mengancam balik dan akan menyeret Roka ke pengadilan militer jika terus membangkang. Setelah diberi kesempatan, Roka kembali meminta hadiah cuti. Sarasti tertawa padahal dia kesal, karena itu haknya permintaan Roka disetujui. Saat pulang setelah panen dan waktu makan bersama, putri sulung Roka berkata lirih, "Ayah, tolong jangan pergi lagi." Besok pagi sebelum berangkat, di kamar Roka memandangi anak-anaknya. Alia bernyanyi supaya terhibur, tapi Roka tak seceria biasanya. Dengan wajah dingin, ia pergi tanpa mengucap sepatah kata pun, meninggalkan Alia yang terdiam di ambang pintu. Di tengah cuaca musim dingin, prajurit masih bertahan di dalam parit dengan pertempuran yang semakin sulit dihadapi. Susi terlihat ketakutan dan berkata bahwa mereka akan kalah perang. Jangan takut, biarkan para perwira itu yang khawatir. Berjalannya waktu setelah melewati pertahanan sengit di musim dingin, para anggota diberi kesempatan pulang. Dalam momen itu, Hietanen pergi ke rumah Vera ingin melamarnya. Sesampainya di sana ternyata ia telah pergi tanpa jejak. Hietanen kecewa berat. Saat pulang ke rumah orang tuanya, Koskela disambut dengan penuh kasih. Dua saudaranya telah gugur lebih dulu membuat orang tuanya sangat mengkhawatirkan apakah Koskela akan bernasib sama. Sedangkan Roka tidak mendapatkan kesempatan pulang membuat Alia sedih. Letnan Sarasti mengumumkan bahwa mereka akan mundur dari hutan pinus Karelia karena serangan musuh semakin agresif. Seluruh batalion diperintahkan mundur ke perbatasan lama tepat pada pukul 6 pagi sebelum terkepung sepenuhnya. Setelah pasukan Finlandia mundur dari hutan pinus Karelia, wilayah itu jatuh ke tangan Soviet. Keluarga Roka terpaksa mengungsi, meninggalkan rumah dan ladang demi menghindari penindasan dan ancaman nyawa karena dianggap bagian dari pihak Finlandia. Di sisi lain, Jorma dan Sirka akhirnya menikah. Namun setelah malam pertama, Jorma tak bisa memenuhi permintaan Sirka untuk tidak kembali berperang. Sirka sempat marah, tapi akhirnya berusaha mengerti. Ia mengantar kepergian Jorma sambil membekalinya sebuah apel. Sesampainya di garis depan, Jorma bertemu Koskela. Koskela menceritakan bahwa mereka sudah terkepung Soviet dari dua sisi. Namun Sarasti tetap maksa bertempur di sini. Mendengar Koskela mulai putus asa dan kehilangan harapan, Jorma hanya terdiam panik. Saat prajurit masih menggali parit di atas bukit, serangan dadakan musuh membuat mereka panik dan berhamburan. Melihat rekannya terluka, Hietanen nekat keluar parit. Namun saat mendorongnya ke tempat aman, ledakan terjadi dan serpihannya mengenai kedua mata Hietanen. Setelah Koskela berhasil menenangkan Hietanen, prajurit itu akhirnya siap dibawa oleh ambulan. Dengan suara lemah, Hietanen hanya berpesan singkat, "Titipkan salamku kepada yang lain, berhati-hatilah." Dalam perjalanan menuju rumah sakit, sayangnya mobil ambulan dihantam tembakan musuh. Hietanen berusaha membuka pintu dan melarikan diri, namun baru saja keluar ia langsung dihujani peluru, hingga akhirnya meregang nyawa. Di sisi lain, Jorma mendapatkan kabar penting tentang tujuan utama musuh adalah memecah batalion agar pertahanan Finlandia melemah dan sulit bertahan. Kemudian Letnan Kolonel menghubungi Jorma, memerintahkannya untuk tetap di posisi dan menjaga semua lini pertahanan. Setelah memberitahu Koskela, tangan Jorma makin bergetar. Mendengar dia pun bingung. Sudah jelas terkepung, apalagi yang mau dipertahankan. Namun di tengah kebingungan, Koskela akhirnya mendapatkan jawaban dari Roka. Atur strategi serangan balasan di kedua sisi. Tanpa menunggu lama, Roka dan Koskela langsung memutuskan menyerang pos musuh pertama. Roka menerobos dari sayap kanan, sementara Koskela menyerang dari sayap kiri. Setelah hampir menguasai seluruh area, Roka kehabisan granat. Tanpa ragu ia mengambil langkah terakhir, melancarkan serangan kejutan yang membuat pos pertama musuh berhasil dilumpuhkan. Diketahui Sarasti yang terjebak di area itu ditemukan telah tewas. Di sisi lain, sambil memegangi cincin pernikahan, Jorma teringat Sirka dan apel bekal dari rumah yang sejak awal belum sempat ia makan, baru dia sentuh sebelum menghadapi pertempuran yang mungkin saja merenggut nyawanya.
Dalam upaya melumpuhkan pos kedua, Jorma mulai mengerahkan timnya menyusuri hutan. Tim Jorma kesulitan membaca situasi. Dalam kepanikan, Jorma berteriak memerintahkan serangan serentak, tapi seorang prajurit mengingatkan, Koskela bilang belum saatnya menyerang. Mengira itu waktu yang tepat untuk menerobos, Jorma nekat berlari sendirian ke arah musuh saat rekan-rekannya justru memilih mundur. Langkah fatal itu membuatnya tertembak. Jorma pun tewas. Melalui sambungan komunikasi, Kolonel memerintahkan tim Koskela untuk bertahan. Namun Koskela dengan tegas menolak. Ia memerintahkan mundur, bahkan membuang senapan mesin ke danau agar bisa fokus mengevakuasi prajurit yang terluka. Dalam perjalanan mundur, mereka memasuki hutan sambil membawa prajurit yang terluka parah. Saat berhenti untuk beristirahat, Van Hala melihat rekannya menahan sakit luar biasa. Tanpa berkata, ia mendekatkan senjatanya. Setelah beberapa hari perjalanan, mereka akhirnya tiba di titik evakuasi. Kolonel datang langsung memarahi Koskela. Kolonel memerintahkan Koskela menyiapkan senjata mesin untuk serangan berikutnya. Namun ketika tahu senjata itu telah dibuang ke danau, Kolonel makin murka dan berteriak ke depan semua batalion bahwa bukan hanya membangkang, kalian telah menghilangkan harapan kemenangan. Merasa terancam oleh tekanan atasan, Koskela terpaksa menarik timnya kembali ke posisi bertahan. Situasi kembali memanas. Tanpa sempat memberi perlawanan, mereka dihantam gempuran besar-besaran dari musuh. Saat serangan tank datang, Koskela memerintahkan pasukannya tetap di posisi masing-masing. Bersama dua rekannya, ia merayap mendekati tank sambil membawa granat. Granat berhasil dilempar, namun pengorbanan itu harus dibayar mahal. Koskela akhirnya tewas. Kemudian Lamio melaporkan kejadian itu kepada kolonel bahwa pertahanan mereka telah dilumpuhkan musuh. Tak sanggup bertahan, pasukan pun mundur dalam ketakutan. Mendengar laporan itu, kolonel naik pitam dan menghadang langsung para prajurit yang mau mundur. Dalam kondisi kalap, ia menembak salah satu dari mereka sebagai peringatan. Di tengah tekanan dan kekacauan, serangan mendadak dari Soviet menghantam dari belakang. Semua prajurit berlarian masuk ke hutan. Kolonel yang masih memaksa bertahan akhirnya roboh ditembus peluru. Kolonel tergeletak di tengah jalan. Tank yang melintas akhirnya menggilas tubuhnya sampai hancur. Setelah lolos dari serangan udara dan ketika hendak menyeberangi jembatan, jembatan dihancurkan. Roka pun menarik timnya menuju jalur sungai. Sebagian menyeberang, sebagian melindungi barisan. Di tengah situasi genting melihat kaki Susi tertembak, Roka mengangkat tubuhnya. Berjalan menyusuri arus air di tengah hujan peluru. Hingga akhirnya Roka tertembak. Begitu melihat masih selamat, rekan yang lain segera menolong membawa ke tempat aman. Di titik itulah, Roka sudah tak berdaya lagi. Ketika bersembunyi di dalam parit, Lamio datang memberi perintah kepada Van Hala. Ia diminta memulihkan posisi dengan mengambil senapan mesin yang tergeletak di dekat mayat tak jauh dari lokasi mereka. Meski diliputi rasa takut, ia pun bergerak keluar parit ditemani oleh Arne dan Asuman. Dalam aksi berani itu, Asuman menembak dan Van Hala melempar granat mengikuti teknik yang pernah diajarkan Roka. Serangan mereka berhasil memukul mundur musuh. Namun saat Arne memuji keberanian Asuman, sebutir peluru tiba-tiba datang menghantam, menewaskan Asuman seketika. Misi mereka akhirnya gagal menyebabkan sisa prajurit terjebak di dalam parit. Tekanan memuncak, para prajurit mulai histeris dan kehilangan kendali. Setelah dipastikan aman, mereka yang terjebak akhirnya berhasil selamat.
Hingga pemerintah mengumumkan bahwa perjanjian gencatan senjata telah disepakati antara Finlandia dan Uni Soviet. Semua operasi militer dihentikan mulai pukul 7 pagi ini. Pasukan Finlandia diperintahkan mundur dari garis depan dan mematuhi ketentuan perjanjian damai. Finlandia akan menyerahkan sebagian wilayahnya termasuk Karelia dan memulai proses evakuasi warga sipil dari daerah-daerah yang dikuasai Soviet. Kami menghimbau seluruh warga untuk tetap tenang dan mengikuti instruksi pemerintah. Di kediaman Koskela, sang ibu hanya bisa terisak diam menerima kenyataan pahit. Ketiga putranya telah gugur di medan perang. Saat kabar kematian Jorma tiba, Sirkat tengah mengandung anak mereka. Di tengah harapan yang tumbuh, ternyata orang yang dicintainya kembali tinggal nama. Roka selamat hidup dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga tercinta. Film ini bukan cuma film perang, ini cerita tentang manusia dengan luka, cinta, dan rasa kehilangan. Tentang Koskela, pemimpin tenang yang selalu memikirkan anak buahnya, tapi akhirnya gugur demi menyelamatkan mereka. Tentang Roka, si petani keras kepala yang cuma pengen pulang ke rumah, tapi tetap bertarung sampai titik darah penghabisan. Hietanen, si lucu yang selalu bikin semua ketawa, harus menerima kenyataan paling tragis. Dan Jorma, prajurit setia yang pergi sebelum sempat mendengar tangisan bayinya. Dari mereka kita belajar, perang bukan soal pahlawan, tapi tentang siapa saja yang berani bertahan meski tahu bisa hancur kapan saja, bisa mati kapan saja. Film ini mengajak kita merenung bahwa damai itu mahal, dan pulang adalah kemewahan yang tak semua orang dapatkan.